Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Fitrini Saipul, NPM 17541810007, jurusan Ilmu Tanah. Di sini saya akan mempresentasikan yang berkaitan dengan ilmu tanah, yaitu tentang pengolahan limbah padat pada tanaman tebu. Mengapa saya ingin mempresentasikan tentang limbah? Karena limbah apabila terus-menerus tidak pernah diolah, maka akan mencemari lingkungan. Pendahuluannya yaitu pertama, kita tahu kan gula. Gula ini berasal dari tanaman tebu. Prosesnya itu pasti ada sisa-sisa tanaman yang tidak diolah. Sisa tanamannya ini yang akan menyebabkan menjadi limbah. Limbah dari tanaman tebu ini ada 3 komponen. Pertama adalah dalam bentuk padatan, yang kedua dalam bentuk cairan, yang ketiga yaitu dalam bentuk gas. Yang paling banyak ini adalah limbah dalam bentuk padatan. Contoh dari limbah bentuk padatan itu yaitu yang pertama adalah bagase atau ampas, yang kedua adalah blotong, yang ketiga adalah debu hasil pembakaran. Bisa nggak sih limbah ini diolah menjadi produk lain? Jawabannya adalah bisa. Bagaimana cara pengolahannya? Nanti kita akan bahas bagaimana cara pengolahannya, terus juga bagaimana cara penanganannya. Yang ketiga adalah bagaimana cara menghindari agar limbah ini tidak mencemari lingkungan. Oke, yang pertama adalah bagaimana limbah ini menjadi produk lain. Pertama yaitu kita membahas tentang bagase atau ampas. Yang pertama yaitu si bagase atau ampas ini bisa digunakan untuk menjadi bahan baku dari kertas. Bahan baku dari kertas. Kenapa sih si bagase atau ampas ini bisa digunakan sebagai bahan baku kertas? Karena bagase atau ampas ini masih ada tergantung serat-serat. Serat-seratnya ini yang dapat menjadi bahan baku kertas. Kemudian adalah bagase ini dapat digunakan sebagai makanan ternak. Kenapa bisa menjadi makanan ternak? Karena bagase atau ampas ini masih banyak unsur-unsur hara yang bisa digunakan sebagai makanan ternak. Yang ketiga yaitu si bagase atau ampas ini dapat digunakan menjadi pupuk. Kenapa jadi pupuk? Jelas, karena bagase atau ampas ini walaupun sisa tapi masih bisa digunakan sebagai pembuat pupuk karena masih ada bahan organik. Bahan organik ini akan didekomposisi oleh mikroorganisme. Kemudian bagase ini juga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Bahan bakar alternatif pengganti minyak, sehingga minyak yang ada di bumi ini tidak semakin habis, sehingga dapat digantikan oleh bagase atau ampas. Yang kedua adalah blotong. Blotong ini hampir sama kayak ampas atau bagase, tapi dia ini merupakan limbah hasil sisa dari proses nira, sehingga masih ada campuran dari air dan kotoran. Yang pertama, blotong ini dapat juga dibuat menjadi pupuk organik. Kenapa? Sama seperti ampas. Si blotong ini juga masih ada bahan organik yang dapat digunakan sebagai bahan untuk pembuatan pupuk organik. Yang kedua, si blotong ini juga dapat digunakan sebagai bahan bakar, yaitu dalam bentuk briket atau briket kan. Pertama yaitu bahan bakarnya itu hampir sama seperti ampase, tapi dia harus dibentuk dalam bentuk kotak-kotak kecil, briket seperti itu. Yang ketiga yaitu blotong dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak juga. Selain itu juga blotong juga dapat digunakan sebagai pakan ternak, yaitu dalam bentuk pelet. Yang kemudian adalah bagaimana cara penanganan limbah pada tebu. Yang pertama itu tentang bagas atau ampas. Kalau misalnya bagase atau ampas ini biasanya kita kumpulkan terlebih dahulu, lalu setelah dikumpulkan kita bentuk seperti kotak-kotak atau disebut juga dengan kempa, lalu kita susun secara tumpuk-tumpuk sehingga tidak bergeletakan di lahan-lahan, sehingga yang dapatnya itu mencemari lingkungan. Tetapi kalau misalnya kita bentuk kotak-kotak itu tidak mencemari lingkungan, sehingga tersusun dengan rapi. Lalu kalau misalnya sudah dibentuk kotak-kotak, baru kita simpan di tempat penyimpanan, sehingga sewaktu-waktu kita dapat diolah menjadi produk yang lainnya, sehingga walaupun tidak diolah pada hari itu juga, tetapi kita juga dapat menyimpan di tempat penyimpanan yang dapat kita olah di hari berikutnya. Kemudian adalah blotong. Blotong ini sedikit berbeda dengan ampas, karena dia ini kan
campuran dari air dan kotoran ya, sehingga dia harus disimpan, yaitu dengan cara kita membuat lubang lalu kita simpan belotong tersebut ke dalam lubang tersebut. Setelah itu baru kita tujuan untuk pembuatan lubang agar menghindari bau tidak sedap pada pelotong tersebut. Oleh karena itu baru kita ketika sudah dimasukkan dalam lubang, baru kemudian hari kita bisa olah. Nah, lalu selanjutnya adalah hasil pembakaran ampas. Hasil pembakaran ampas ini biasanya menggunakan alat yang disebut juga dengan dust collector. Nah, selain itu setelah kita bersihkan dengan dust collector, lalu kita siram dengan air supaya adanya sisa-sisa abu tersebut bersih, tidak ada sisa, sehingga tidak dapat menyebabkan kebakaran sewaktu-waktunya. Karena kan kalau debu atau hasil sisa pembakaran itu kan masih ada, takutnya bersifat laten atau tetap ya, yang dapat menyebabkan pembakaran. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara pencegahan limbah padat agar tidak mencemari lingkungan. Nah, caranya adalah dengan kita memilih, yaitu apabila limbah itu limbah ampas, kita bisa menyimpan tempat untuk limbah ampas. Lalu kalau misalnya belotong, kita pisahkan tempat untuk belotong. Lalu kalau misalnya debu, kita terairan. Jadi perawatannya itu udah terairan. Yang penting adalah pemisahan antara ampas atau bagase dan belotong, sehingga tidak menumpuk semuanya menjadi satu. Oleh karena itu kita harus membuat penampung dari limbah tersebut. Kemudian kita intinya adalah kita tahu bahwa setiap limbah itu pasti mempunyai kelebihan masing-masing, tidak hanya dibuang begitu saja, tapi kita bisa memanfaatkan menjadi produk-produk lainnya, sehingga para petani atau perusahaan-perusahaan itu dapat menghasilkan tambahan. Kemudian juga kenapa limbah harus diolah? Karena limbah itu juga mempunyai kelebihan yaitu masih ada unsur hara, dan kemudian adalah masih adanya bahan organik, sehingga masih dibutuhkan oleh tanaman. Daripada dibiarkan begitu saja, lebih baik diolah menjadi hal-hal yang dapat berguna, yaitu menjadi produk lain, sehingga menambah pendapatan dari perusahaan tersebut. Kemudian apabila diolah, maka si limbah tersebut tidak akan mencemari lingkungan. Oleh karena itu lingkungan menjadi lebih sehat, karena tidak ada limbah yang dapat memanipulasi atau membuat limbah tersebut membuat lingkungan itu menjadi tidak baik. Oleh karena itu peran dari petani ataupun karyawan ataupun perusahaan itu sangat harus penting ya, sangat penting, karena ketika kita tidak peduli dengan limbah tersebut, maka limbah tersebut itu akan menjadi dampak yang negatif bagi manusia. Bukan manusia aja, tapi juga dapat pada hewan dan tumbuhan. Sama saja seperti kita apabila rumah gitu kan, rumah itu enggak ada sisa-sisa dari bumbu dapur ataupun sisa-sisa dari kotoran tapi tidak pernah dibersihkan, ya akan menjadi sumber penyakit bagi kita. Nah, begitu juga dengan tanaman juga masih ada sisa-sisa tapi masih bisa dimanfaatkan, dan bisa dimanfaatkan atau diolah, tergantung dari kita. Jadi kita sebagai manusia harus memperdayakan limbah-limbah tersebut menjadi hal-hal yang lebih berguna. Oleh karena itu sebagai manusia dan perusahaan pun harus mempunyai inovasi dalam pembuatan hal-hal yang membuat limbah ini dapat diolah. Dan juga bukan limbah tebu saja, tapi limbah-limbah lainnya seperti limbah singkong, limbah kelapa sawit, limbah karet, itu pasti ada limbah, tetapi semuanya itu pasti ada cara untuk mengolah limbah tersebut. Nah, oleh karena itu peran manusia sangat penting untuk mengolah limbah tersebut agar bumi ini tidak tercemar karena limbah-limbah tersebut. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena di sini saya masih proses belajar dan pada Allah saya mohon ampun. Tetap semangat, tetap belajar dan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Stay positif. Dari saya hanya seperti ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian.